Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini bertemu lagi pada mata kuliah pengantar analisis real ya. Dimana pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan ke-7 yang akan membahas tentang titik klaster, himpunan terbuka, dan himpunan tertutup. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan ke-7 ini yaitu yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat menentukan titik klaster dari himpunan bilangan real. Kemudian yang kedua adalah menentukan himpunan terbuka dan himpunan tertutup dari himpunan bilangan real. Kemudian terakhir adalah menentukan interval bersarang dari suatu bilangan real. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu titik klaster. Adapun definisi dari titik klaster sebagai berikut. Diberikan himpunan bagian tak kosong A yang merupakan subset dari himpunan bilangan real. Titik C anggota himpunan bilangan real disebut titik klaster dari A jika setiap delta lebih dari 0 memuat paling sedikit satu titik X anggota A di mana X tidak sama dengan C. Sedemikian hingga nilai mutlak dari X kurang C kurang dari delta. Definisi tentang titik klaster tersebut, jika kita definisikan berdasarkan persekitaran, maka sebagai berikut. Titik C adalah titik klaster dari himpunan A jika setiap persekitaran delta dari C, atau kita notasikan seperti ini, arti dimana persekitaran delta dari C itu merupakan interval dari C kurang delta, C tambah delta. Persekitaran ini, jika persekitaran tersebut memuat paling sedikit satu titik dari himpunan A yang tidak sama dengan C atau titik C, maka disebut dengan titik klaster. Atau titik C adalah titik klaster dari himpunan A jika untuk setiap delta lebih dari 0 berlaku persekitaran delta dari X diiriskan dengan himpunan A tanpa C, maka menghasilkan bukan himpunan tak kosong. Atau persekitaran delta dari X tanpa C jika diiriskan dengan himpunan A, maka tidak menghasilkan himpunan kosong. Titik klaster C memiliki dua kemungkinan, C anggota himpunannya atau C bukan anggota himpunan. Jadi, kemungkinan titik klaster itu bisa termuat dalam himpunannya, bisa juga tidak termasuk dalam himpunan yang diberikan. Jika C anggota A, jika C anggota dari himpunannya, maka untuk mengetahui titik C tersebut merupakan titik klaster dari himpunan tersebut atau bukan, maka irisan dari persekitaran delta dari X memuat paling sedikit satu titik X anggota A di mana X tidak sama dengan C. Adapun contoh dari titik klaster sebagai berikut. Yang pertama adalah diberikan himpunan A yang anggotanya terdiri dari 0 dan 2. Kemudian ditanyakan yaitu apakah 0 merupakan titik klaster dari himpunan A. Baik, kita uraikan. Sini dikatakan bahwa 0 bukan titik klaster dari himpunan A. Kenapa? Di sini kita misalkan ambil sembarang delta, yaitu misalnya sama dengan sepertiga. Kita tahu kan untuk pengambilan delta harus lebih dari 0. Sini kita ambil adalah sepertiga. Maka persekitaran delta dari 0 yang kemudian dapat kita notasikan sebagai berikut. Persekitaran sepertiga dari 0 itu artinya adalah merupakan interval dari 0 kurang
1/3, 0 ditambah 1/3. Atau sama saja dengan interval dari negatif 1/3, 1/3. Diketahui jika kita lihat interval ini bahwa pada interval dari min sepertiga merupakan interval terbuka, di mana itu dari min 1/3, 1/3 ini tidak memuat titik dari A yang tidak sama dengan 0. Artinya diketahui kan himpunan A itu kan hanya anggotanya berupa 0 dan 2. Sedangkan pada interval ini, yaitu dari min 1/3 sampai 1/3, tidak memuat titik dari himpunan A yang selain 0. Artinya selain 0 di sini adalah 2. 2 tidak termuat dalam interval dari min 1/3 ke 1/3. Dengan kata lain, titik dari anggota dari himpunan A selain 0 yaitu 2 tidak termuat dalam persekitaran 1/3 dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0 bukan titik klaster dari himpunan A karena persekitaran dari 0 itu tidak memuat titik dari himpunan A selain 0. Selanjutnya, contoh kedua adalah diberikan himpunan B, yaitu berupa himpunan terbuka, yaitu dari 0 sampai 2. Kemudian ditanyakan adalah apakah 0 merupakan titik klaster dari himpunan B? Maka uraiannya sebagai berikut. Jika kita ambil sembarang delta lebih dari 0, maka persekitaran delta dari 0, yaitu dapat kita tuliskan persekitaran delta dari 0 artinya merupakan interval dari 0 kurang F delta, 0 tambah delta, sama dengan interval dari min delta, delta. Artinya, pada interval tersebut memuat titik dari himpunan B selain 0. Karena persekitaran tersebut memuat titik dari himpunan B selain 0, maka dapat kita simpulkan bahwa 0 merupakan titik klaster dari himpunan B, di mana di sini 0 itu sendiri bukan anggota dari himpunan B. Seperti pada sebelumnya yang telah diberi penjelasan tentang definisi titik cluster, bahwa titik cluster itu ada dua kemungkinan, yaitu pertama dia merupakan anggota himpunannya ataupun si titik cluster bukan anggota himpunan tersebut. Pada contoh 2 ini merupakan contoh dari titik cluster yang bukan anggota himpunannya. Jadi perbedaan antara nomor 1 dan 2 ini, pada nomor 1 ini kan himpunan A-nya kan anggotanya kan terdiri dari 0 dan 2. Tapi kalau untuk contoh yang kedua, himpunan B-nya kan anggotanya berupa interval dari A ke sampai 2. Contoh selanjutnya tentang titik cluster yaitu diberikan C yang merupakan interval tertutup dari 0 sampai 2. Apakah 0 merupakan titik cluster dari himpunan C? Jika kita ambil sebarang delta lebih dari 0, maka persekitaran delta dari 0 atau dapat kita langsungkan sebagai berikut. Persekitaran delta dari 0 yaitu merupakan interval dari 0 kurang delta, 0 tambah delta, sama dengan interval dari min delta, delta. Pada interval tersebut memuat titik dari himpunan C selain 0. Artinya 0 merupakan titik cluster dari himpunan C di mana 0 anggota dari himpunan C. Jadi dengan kata lain, karena persekitaran dari 0 itu memuat titik dari himpunan C selain 0, maka dapat dikatakan bahwa
0 merupakan titik klaster dari himpunan C. Selanjutnya, diberikan suatu himpunan D yaitu merupakan gabungan antara interval tertutup 0,2 dengan 4. Pertanyaannya adalah, apakah 4 merupakan titik klaster dari himpunan D? Kita uraikan sebagai berikut. Jika kita buat persekitaran delta dari 4, maka persekitarannya adalah 4 merupakan interval dari 4 kurang delta, 4 tambah delta. Kemudian lagi, jika kita ambil permisalan delta sama dengan setengah, maka persekitaran setengah dari 4 yaitu berupa interval dari 4 kurang setengah, 4 tambah setengah, yaitu interval 7/2 dari 7/2 sampai 9/2. Kemudian jika persekitaran tersebut kita iriskan dengan himpunan D, maka menghasilkan himpunan kosong. Karena himpunan kosong hasilnya, berarti dapat disimpulkan bahwa 4 bukan titik klaster dari himpunan D.